Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang ABK dengan gangguan penglihatan, biasa kita sebut sebagai tunanetra atau vision impairment. Perkenalkan, nama saya Risma Puspita Anggraini. Saya akan menjelaskan pengertian dari tunanetra menurut para ahli. Yang pertama, menurut Baraga tahun 1983, individu yang mengalami gangguan fungsi penglihatan untuk mengikuti belajar dan mencapai prestasinya secara maksimal. Kemudian yang kedua, menurut School tahun 1986 menjelaskan bahwa dalam literatur berbahasa Inggris, visually handicapped atau visually impaired, pada umumnya orang mengira bahwa tunanetra itu identik dengan buta. Anak yang mengalami gangguan penglihatan dapat diklasifikasikan sebagai anak yang rusak penglihatannya. Walaupun sudah dibantu dengan perbaikan, namun masih mempunyai pengaruh yang merugikan bagi anak tersebut. Itu tadi adalah pengertian tunanetra menurut para ahli. Nah, jadi tunanetra itu apa ya? Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatannya. Tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama buta total atau blind, yang kedua low vision atau sedikit tidak dapat melihat. Karena orang yang menyandang tunanetra memiliki keterbatasan dalam indera penglihatannya, maka dalam proses belajarnya menekankan pada alat indera yang lain, yakni indera peraba dan indera pendengaran. Oleh karena itu, proses belajar anak tunanetra menggunakan media yang harus bersifat faktual dan bersuara, seperti huruf braille atau gambar timbul, benda model, dan benda nyata ataupun media bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Melinda Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis dan tingkatan tunanetra. Yaitu yang pertama, klasifikasinya normal, yaitu ketajaman visual, penglihatan normal, tingkat kemampuannya dapat melakukan kegiatan tanpa bantuan khusus atau alat penglihatan. Kemudian ketajaman visualnya moderat atau sedang, yaitu tingkat kemampuannya dapat melakukan tugas dengan bantuan alat pelihat. Kemudian klasifikasi kedua, low vision, dengan ketajaman visual severe atau berat, tingkat kemampuannya dapat melakukan tugas secara perlahan dan hati-hati dengan bantuan alat pelihat. Kemudian ketajaman visual profound atau sangat berat, yaitu adalah tingkat kemampuannya sulit melakukan kegiatan yang membutuhkan koordinasi gross, motor, dan tidak dapat melakukan kegiatan yang menghendaki kemampuan ekstra mendetail. Kemudian klasifikasi blind, yaitu ketajaman visualnya near blind atau hampir buta, dengan tingkat kemampuan penglihatan tidak dapat diandalkan dan tergantung dengan kemampuan indera yang lain. Kemudian ketajaman visual atau blind buta, yaitu tingkat kemampuannya secara total tidak bisa melihat dan bergantung pada kemampuan indera yang lain. Gejala tunanetra dapat diketahui melalui kondisi fisik dan tingkah laku penyandang tunanetra, yaitu sebagai berikut. A. Fisik. Keadaan fisik anak tunanetra tidak berbeda jauh dengan anak sebayanya. Hanya saja perbedaan dari anak lain terdapat pada organ penglihatannya. Gejala tunanetra yang dapat diamati ialah mata juling, sering berkedip, kelopak mata merah, mata infeksi, dan gerak mata tidak beraturan dan cepat. Mata selalu berair, dan lain-lain. Selanjutnya, dari perilakunya. Gejala tunanetra dapat diketahui dengan melihat perilaku anak yang tampak sebagai petunjuk dalam mengenal anak yang mengalami gangguan penglihatan. Untuk gejalanya seperti menggosok mata secara berlebihan, membaca buku sangat dekat, menyempitkan mata dan mengerutkan dahi, menghindari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan.
hambatan-hambatan yang dihadapi anak tunanetra, yaitu kesulitan beraktivitas sehari-hari. Mereka tidak seperti kita yang normal, yang mudah melakukan aktivitas dengan bebas. Penyandang tunanetra beraktivitas dengan bantuan orang terdekatnya. Contohnya menyeberang, mengambil benda, makan dan minum. Kesulitan dalam hal pendidikan dapat kita ketahui bahwa penyandang tunanetra tidak memiliki daya melihat seperti pada umumnya. Penyandang tunanetra dapat membaca dan mengenal huruf melalui braille. Jika si anak kurang mengerti atau tidak fasih dalam mengenal huruf braille, maka akan mengalami kesulitan dalam membaca dan akan tertinggal dengan teman sebayanya. Masalah sosial, penyesuaian diri. Masalah ini berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang paling diketakutan ialah anak tunanetra tidak mendapatkan dukungan dari sekitarnya dan bisa menjadi penyandang tunanetra akan mengalami ketakutan dan rasa tersudut, rasa tidak percaya diri, atau minder. Penyebab terjadinya ketunanetraan. Penyebab terjadinya ketunanetraan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya kerusakan penglihatan yang terjadi saat masa pranatal, natal, dan postnatal. Berikut ini faktor penyebab ketunanetraan, yaitu A. Faktor keturunan. Jika salah satu atau kedua dari keluarga orang tua memiliki keterbatasan atau kekurangan, kemungkinan ada anak yang mengalami keterbatasan tersebut sebab gen yang diturunkan. B. Faktor pranatal atau sebelum kelahiran. Saat dalam kandungan, si ibu mengalami infeksi penyakit seperti cacar air atau rubella yang menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem saraf. C. Faktor natal atau saat lahir. Saat kelahiran berlangsung, kelahiran bayi yang berlangsung sangat lama, dan kelahiran yang dibantu alat mengenai organ tubuh seperti mata. D. Faktor postnatal atau sesudah kelahiran. Ketunanetraan dapat terjadi karena penyakit seperti traukoma, glaukoma, katarak, dan lain-lain, serta kecelakaan yang terjadi saat beraktivitas. Ya, bagaimana cara implementasi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran, khususnya penyandang tunanetra? Keterbatasannya dalam penglihatan, maka difokuskan dalam indera perabanya untuk beradaptasi dalam pembelajaran. Dalam alat inderanya menggunakan braille dalam membantu siswa dalam membaca. Ya, itu tadi sedikit contoh dalam adaptasi anak berkebutuhan khusus. Contohnya penyandang tunanetra. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.